wasallam. Untuk cita-cita yang tinggi adalah kita
kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang usul kepada Allah. Itu cita-cita yang paling tinggi. Jadi kalau yang nanya apa cita-cita paling tinggi, cita-cita yang paling tinggi adalah kita semuanya bisa usul kepada Allah, bisa sampai bisa ma'rifat kepada Allah. Karena memang ma'rifat kepada Allah adalah salah satu misi utama diciptakannya manusia. Jadi misi utama diciptakan manusia ini adalah agar kita bisa ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Maka ditempatkan oleh guru agung kita sebagai asas yang nomor pertama, ulul himmah, cita-cita yang tinggi. Yang kedua adalah hifdzul hurmat, senantiasa menjaga kehormatan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, hendaklah kita menjaga kehormatan guru kita. Karena seorang yang menjaga kehormatan gurunya pasti akan Allah angkat derajatnya, akan Allah jaga kehormatan. Orang yang menjaga kehormatan gurunya secara otomatis dia sedang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan agamanya. Maka mari kita sama-sama evaluasi kembali, jangan-jangan kita berbuat sesuatu yang dalam hal ini mencederai tentang Allah. Yang ketiga adalah husnul khidmah, senantiasa kita memperbaiki pelayanan kita, apalagi ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Tentu kita harus berkhidmat, memperbaiki khidmat kita kepada Allah. Salah satu dari khidmat di sini adalah saya menghimbau ketika amaliyah handphone untuk tidak diaktifkan atau disesuaikan. Jangan sampai ketika kita amaliyah bunyi-bunyi handphone. Apalagi ketika amaliyah nyala handphone, ketika amaliyah, ketika tadi orang yang sibuk khidmat kita. Karena yang hadir bukan hanya kita, yang hadir bukan hanya kita. Ini yang membedakan Pak dosen, yang membedakan anak dengan pengajian-pengajian yang lain. Yang membedakannya di dalam manhaj ini dihadiri oleh seluruh awal muqaddasah. Karena di sini dibacakan maqalah, dibacakan riwayat, sabda Sultan Aulia Fikul Zaman Syekh Abdul Qadir mengatakan, barang siapa yang membaca riwayatku dimanapun adanya, aku hadir di sini, aku menghadiri majelis itu. Jadi mau sedikit mau banyak, sahibul manqabah yang membaca hadir ada kita. Kak, dimohon demi khidmat kita kepada ajaran, kepada para wali Allah, para kekasih Allah, kita jaga, kita perbaiki pelayanan kita. Karena salah satu indikator orang yang makrifat itu adalah satu, iman dan takwanya kuat. Kedua, bagus budi pekertinya kepada Allah, kepada sesama makhluk dan alam sekitar alam semesta. Berakhlak mulia karena berangkat dari itikat yang baik dan hati yang bersih. Itu ciri-ciri orang yang makrifat. Apalagi ketika di
dibacakan Al-Quran. Diam dulu mulutnya, jangan ngobrol. Ini saya baru ngomong sekarang ini. Soalnya ternyata dibiarkan kok tidak paham, tidak mengerti. Tadinya saya pikir saya tidak usah mengungkap ini karena sudah pada dewasa, sudah pada berumur, mestinya mengerti ketika orang tidak baca Quran. Etika secara manusiawi ada, etika secara manusiawi. Diam dulu, tanda kita menghargai, tanda kita menghormati orang yang baca Quran. Karena memang Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf 204, wa idza quri'a al-Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jika ada dibacakan Al-Quran, wa idza quri'a fastami'u, dengerin, dengerin. Jika ada yang sedang membaca Al-Quran, sikap kita adalah perintah Allah mendengarkan, fastami'u wa ansitu, dan diam. Ini mesti saya katakan karena tentu seseorang yang tahu perkara benar berangkat dari salah dulu, dan seseorang akan maju ketika mau merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baiknya. Dan ada kalanya seseorang yang ingin maju itu mesti diingatkan, karena memang di dalam Al-Quran dikatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Diam dulu, puasa mulutnya, puasa dulu, diam. Ketika ada yang sedang baca kita berubah, kita ubah kebiasaan ya, demi kita mengamalkan apa itu disebut asas DPN. Yang keempat adalah apa? Nufudul utmah, melaksanakan cita-cita. Ya, melaksanakan cita-cita di sini kita semuanya sudah berjanji di hadapan guru mursyid kita untuk mengamalkan segala yang ditunjuk darinya. Nyahnya kecil, awalnya gede dari Allah, kita nyahnya kecil, petunjuk darinya dari guru mursyid kita. Karena guru mursyid itu tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan pengarahan kalau petunjuk dan pengarahan itu tidak datang dari Allah. Semuanya apa yang diberikan petunjuk dari beliau adalah dari Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surat An-Najm. Itu berlaku bukan untuk Rasul dan seluruh pewaris Rasul. Jadi Rasul tidak akan pernah berbicara, Rasul tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada para sahabat ketika itu, kecuali petunjuk itu datang pada wahyu dari Allah. Rasul pun, saya mursyid pun sama, tidak akan memberikan petunjuk kepada para muridnya, kecuali semua petunjuk itu datang dari Allah. Hasil mukalamah, hasil komunikasi dengan para masyayikh, para arwahul masyayikh, para syekh-syekh yang sudah tidak ada secara jasadiah berkomunikasi. Yang kelima, asas pendidikan suriah adalah takdimul, harus hafal ini. Seperti kita sebagai warga negara Indonesia ditanya Pancasila ada berapa silanya? Sila pertama Tuhanan. Sila kedua
Sila ketiga, sila keempat. Kan ada yang tidak hafal sila keempat juga. Ini warga negara Indonesia. Pancasila tidak hafal, bahaya ini. Orang Indonesia tidak apa aja. Jangan-jangan kenapa kok nyenggol-nyenggol Pancasila penting, Pak? Sabda guru agung kita, Abah Ano dulu mengatakan tahun 70-an, kalau umat Islam Indonesia menolak Pancasila, pasti akan gigit jari. Artinya kalau tidak mengerti. Karena Pancasila ini Al-Quran sebenarnya. Pancasila ini diadopsi dari nilai-nilai Al-Quran. Jadi asas sekiannya kelima adalah senantiasa mengagungkan nikmat. Seseorang yang terus sendirinya mengagungkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, baik berupa kenikmatan yang kecil atau nikmat yang besar, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan kepada kita. Tujuannya ke sana. Nah, baik. Mungkin itu saja dalam rangka kita meningkatkan pengabdian kita, khidmat kita kepada kita. Tentu asas ini kita perhatikan baik-baik. Kita perhatikan, kita cermati, kita amalkan bersama-sama demi ketertiban, demi terciptanya situasi yang khusyuk, situasi yang memang khidmat. Itulah makanya asas kita perhatikan. Saya belajar dari Madrasah Futhul Arifin, Pak. Di sana di Futhul Arifin, ketika mulai melakukan handphone mati semua, dan ibu-ibu yang pegang anak-anaknya dipisah dari ruangan. Jadi tidak ada suara warawiri lari-lari dalam itu. Cuma Madrasah Futhul Arifin. Saya belajar sebenarnya. Kenapa supaya baik kita tidak ambil itu baik. Itu baik. Semua. Aktivitas selain ketika melakukan, kecuali ketika sudah beres orasi ilmiah, ilmiah baru itu kan acara bersama makan mulai recok makanan biasa. Tapi ketika awalnya tidak ada anak buah diri atau orang yang ngobrol ketika mengcoba atau yang menjit handphone tidak ada. Kita belajar itu sesuatu yang baik. Orang akan sukses kalau belajar kepada Allah. Jadi kita belajar untuk kita. Nah, inilah fungsinya kita membaca. Membaca manaqib adalah membaca sejarah. Sejarah orang-orang terdahulu yang kita tidak mengalami hidupnya. Maka dicatat dengan catatan sejarah. Maka salah satu fungsi sejarah ini adalah sebagai untuk pembelajaran, alat pembelajaran. Fungsi sejarah adalah untuk pembelajaran. Sebenarnya kita juga punya sejarah. Karena kalau berbicara waktu terbagi menjadi 3 fase. Waktu itu menjadi 3 fase. Yang pertama, fase yang pertama adalah yang disebut masa lalu. Masa lalu tidak akan bisa kembali, maka dikatakanlah kenangan. Fase yang kedua adalah masa sekarang. Masa sekarang yang sedang kita alami disebut kenyataan. Masa sekarang. Kemudian masa depan yang belum kita sampai ke sana dikatakan harapan. Makanya belajar dari masa lalu untuk berbuat nyata hari ini, yang mudah-mudahan dengan modal hari ini kita bisa melangkah menyongsong hari esok yang lebih baik lagi, menatap masa depan yang lebih gemilang. Tentu berbuat baik hari ini, belajar dari masa lalu.
Itu fungsi sejarah, fungsi mana? Sebenarnya ke sana kita semua dididik untuk menjadi orang-orang yang sukses, dididik menjadi orang-orang yang bahagia, dididik untuk senantiasa menjadi orang yang senang. Makanya guru musik kita Pak Ustaz mengatakan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Belajar dari masa lalu, belajar. Maka dari manqabah tadi ada sedikit yang akan saya garis bawahi, bahwa Syekh Abdul Qadir di situ adalah meluruskan niat dan di alinea terakhir bisa diperiksa. Ya. Syekh Abdul Qadir memperbaiki niat dan iktikad orang, keyakinan, meluruskan niat dan keyakinan, iktikad orang yang menghadap kepadanya. Nah, berbicara tentang niat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna amal dunia ini ya. Maka niatul mukmin seluruh min amalih. Segala sesuatu ini adalah tergantung bagaimana niatnya. Dan niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada praktek pengamalannya. Bagaimana maksudnya? Begini. Segala sesuatu tergantung niat. Jadi ketika kita berniat hijrah untuk Allah, maka kita akan mendapatkan segalanya. Tetapi ketika kita hijrah untuk urusan dunia, maka yang dapat adalah itu saja. Sebagaimana kita datang kepada guru mursyid kita, kepada Pak Ustaz Awas, jangan disangka semua orang yang datang kepada Awas ini ingin niat belajar. Jangan disangka 1001 niat orang yang datang kepada guru mursyid. Sah, boleh, karena memang peranan guru mursyid ini adalah sebagai konsolidatif, sebagai media konsultasi, sebagai media edukatif, sebagai media pendidikan. Ini pada ada ibu dosen, ada pak dosen, ini pendidik semua, edukatif, sebagai sarana edukatif, konsolidatif, mursyid itu. Maka jangan disangka orang-orang yang datang kepada mursyid ini semuanya ingin belajar. Tidak, Pak Guru. Saya anggap Pak Guru dan Pak Guru beliau bekerja di bank, tapi beliau punya cita-cita ingin mendirikan sekolah. Seperti ibu guru, ibu mul juga sama. Kalau guru itu tidak ada istilah bekas, tidak ada. Ya, kalaupun sudah pensiun tetap aja bu guru, pak guru itu tetap. Ya, kalau guru seperti kiai tidak ada mantan kiai, tidak ada. Walaupun sudah tidak aktif ngajar, kita mah mantan kiai terus pensiun ngajar lagi, tidak ada. Mantan dosen tidak ada. Tetap aja paling guru. Sebutannya guru, walaupun istilah dosen itu hanya untuk istilah saja. Untuk mahasiswa dosen, untuk SMA, SMP, SD guru, intinya sama guru semua juga, pendidik, pengajar. Tapi saya harapkan para guru ini jangan hanya sebatas pengajar, saya harapkan ya. Karena kalau hanya sebatas pengajar, nanti target yang dicapai hanya penyampaian kurikulum. Kalau kurikulum sudah sampai beres, sudah tenang. Saya mengharapkan para tenaga ini bukan tenaga pengajar, tapi tenaga pendidik. Seorang tenaga pendidik berat tanggung jawabnya. Makanya dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu untuk bagi para pendidik, bukan pengajar. Guru ini diharapkan menjadi seorang tenaga pendidik. Kalau seorang tenaga pendidik betul-betul pendidik, bukan hanya menyampaikan sebatas kurikulum, tetapi memperhatikan perubahan-perubahan di lingkungan sekitar anak didiknya.
Karena sebagaimana seorang manusia karakter beda-beda, latar belakang budaya, latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan yang berbeda-beda, maka bagaimana caranya seorang pendidik ini mencetak agar yang berlatar belakang berbeda-beda ini bisa menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Inilah tugasnya berat memang seorang tenaga pendidik ini. Makanya di hadapan Allah ada dua tugas mulia yang bukan hanya di dunia mendapatkan apresiasi, tapi di akhirat juga mendapatkan apresiasi dari Allah. Apresiasi di dunia mendapatkan urusan dunia, duit, urusan duniawi saja banyak. Yang kedua di hadapan Allah terus dihitung kebaikannya. Dua profesi. Yang pertama adalah pendidik, yang kedua adalah tabib. Seorang ahli pengobatan. Tentu itu juga berangkat dari niat. Bagaimana niatnya? Berangkat dari niat. Kalau niatnya hanya semata mencari keuntungan, mungkin hanya dapat urusan dunia. Tetapi kalau niatnya kita lillahi ta'ala, sengaja untuk membuat kita berbuat kebaikan sama manusia yang Allah telah menitipkan sedikit ilmu pengobatan kepada kita, justru akan semakin berkembang. Maka ketika seseorang ini, ahli tabib ini, sebagaimana yang sunnah dari Rasul, tidak ada istilah memasang tarif, seperti membekam sunnah Rasul, tetapi akan menjadi sunnah yang benar ketika membekam itu niatnya tentu benar, dan memasang tarifnya pun disesuaikan dengan keadaan alat-alat yang dibutuhkan. Kalau hanya mengorbankan satu jarum, kalau memasang tarif 500.000 itu terlalu, ya kan mengorbankan cuma satu jarum, tek habis satu pasien satu jarum. Kalau pasang tarif 500.000 itu mah bukan menolong, bukan misi pengobatan, bukan misi manusiawi, itu mah betul-betul bisnis gitu. Maka segala sesuatu bagaimana niat. Kenapa? Saya Pak kecewa. Saya pernah kecewakan oleh seorang. Ya lah, tapi dalam sebagai etika saya tidak akan menyebut nama. Saya punya sohib sama begini dari ikhwan kita. Nawaitu saya karena dia memiliki keahlian dan beliau juga mengakui kalau ada apa-apa hubungi saya bisa alhamdulillah untuk melaksanakan praktek pengobatan yang ada begini dan tidak usah berpikir yang lain-lain. Saya pegang ucapannya, maka saya angkatlah dia. Karena walaupun butut-butut, saya punya banyak kenalan klien dari berbagai lapisan. Maka ketika saya punya orang yang biasa saya didik belajar mengaji, mengeluh begitu begini, saya ingin memuliakan sahib saya, memanfaatkan ilmunya, karena beliau mengatakan tidak usah berpikir tentang itu baik, saya bawa. Ternyata ketika dipertemukan mungkin lupa terhadap ucapannya, terjadilah sesuatu yang di luar dugaan saya. Tanpa sepengetahuan saya, beliau meminta kompensasi yang di luar kewajaran, seolah-olah menjual nama saya. Saya tidak sebut nama ya, ini belajar dari sejarah. Menjual nama saya dan meminta, baik kalau nominal boleh ya, meminta nominal 5 juta. Orang yang dimintai karena menjual nama saya percaya. Salahnya orang yang dimintai itu tidak konsultasi dulu, tidak nyenggol dulu, tidak menghubungi saya dulu. Anggaplah saya tahu. Ketika minta lagi 1 juta lagi, ngomong orang itu kepada saya, kalau
Lukman, saya udah nggak punya uang ini karena ada uang itu untuk modal. Uang apa Mbak? Dia katanya Pak Anu berdasarkan petunjuk dari saya minta lagi 1 juta untuk uang apa? Saya bilang saya nggak tahu mana urusan uang, saya nggak tahu mana urusan itu ini. Jadi nggak tahu selama ini, saya nggak tahu sama sekali. Dan alhamdulillah kalaupun beliau memberi kepada saya omongannya ini tanda terima kasih sudah diantar jemput saya. Kan saya antar jemput ke antar jemput nih, ada yang besok kartu pulang diantarin. Saya terima alhamdulillah 100.000 rupiah. Saya bilang wah terima kasih untuk menjemput. Dimintai berapa? Saya 5 juta. Kenapa ngomong ke saya? Tidak kontak ke saya. Ya katanya kata Pak Lukman begini. Saya nggak tahu sama sekali. Saya bilang ya sudah balik. Saya nanti obrolkan. Untung bagus satu. Datang lagi 1 orang lagi ke saya. Jadi terjadinya bukan hanya 2 orang, memang yang ditanganinya 2 orang 2 keluarga itu. Datang lagi yang keluarga. Masya Allah, sedemikian kumaha ya Allah, ujian naon deui. Yang satu mau begini, kalau tidak melihat Pak Lukman saya ingin lapor ke polisi. Tapi kalau melapor ke polisi pasti Pak Lukman ke bawah. Karena saya melihat Pak Lukman sudah itu ya 7 juta. Masya Allah, ya Allah ya Karim. Inilah makanya saya sekarang sudah tidak mau lagi, jujur kalau orang begitu saya tidak mau, karena berangkat dari pengalaman. Makanya saya bermohon atas izin mursyid saya, hakikatnya Allah ya Allah, kalaupun Abah mempercayakan hanya dengan yang Abah berikan kepada saya ingin menolong seseorang ini betul atas dasar kemanusiaan. Dan selama ini alhamdulillah berjalan baik. Bahasanya begitu. Saya kalau tidak melihat Pak Lukman saya ingin lapor polisi dan. Tapi kalau lapor polisi ya pasti Pak Lukman ke bawah. Sebab yang belum pertama Pak Lukman. Ya saya bilang saya nggak tahu mana urusan itu. Jujur. Kalau nganterin ke rumahnya suka diberi kan untuk ganti bensin ini 100, mintanya 7 juta. 7 juta, 100.000 berapa persen? Ya, nggak nyampe 2,5%, 1% mungkin ya. Tapi bukan itu harapan saya. Nawa itu saya mengangkat derajat seseorang, ingin saya angkat. Karena sebenarnya kalau ketika itu tidak berbuat seperti itu sampai sekarang lama. Sampai sekarang lancar segalanya, bahkan dia namanya kan harum. Kalau saya begitu, saya tidak suka menyimpan orang di belakang, saya tidak suka. Justru saya mendorong seorang, mensupport seorang, mengangkat seorang agar dia maju. Kenapa? Kita jangan berpikir usaha hanya dunia. Ketika kita memajukan seseorang, biar maju semua hidupnya, maju namanya maju. Di hadapan Allah kita yang naik sebenarnya. Jadi jangan merasa rugi kalau mendorong seorang itu memajukan seorang, jangan rugi. Kalau kita memajukan seorang, jangan rugi, di hadapan Allah kita akan diangkat oleh Allah. Semakin kita ikhlas berbuat sesuatu, semakin naik nama kita di hadapan Allah. Makanya kubur dalam tanah humul. Tanah humul, tanah ketidaktenaran. Angkat orang lain biar maju, biar tenar. Kita yang diam, angkat, sok, dorong. Sebenarnya kita yang akan naik. Orang itu naik, kita juga ikut naik sebenarnya. Tadinya seperti itu. Kalau tidak terjadi malpraktek kita Pak Guru. Jadi malpraktek. Akhirnya sekarang putus segalanya, silaturahim putus dengan saya. Ekonominya juga ya carut marut karena ujian seperti itu. Orang yang menentang perjalanan para wali Allah, satu diuji dengan ekonomi yang susah, sulit. Yang kedua dengan diberikan penyakit yang tadinya tidak ada, mendadak ada. Yang ketiga atau diberikan hilangnya nyawa, dipercepat hidupnya. Kenapa?
daripada racun yang menyebar kemana-mana dipercepat. Mending milih mana? Mending milih digangayong ku penyakit, mending diberi hancur ekonomi, atau diberi lepas nyawa. Itu 3 konsekuensi. Ada dalam kitabnya Pak. Ada dalam kitabnya jelaskan. Seseorang yang menentang perjalanan para kekasih kasih 3 konsekuensinya. 1, diberikan kesulitan ekonomi. 2, diberikan suatu penyakit yang tadinya tidak ada, digangayong ke penyakit. Ketilu akan dihilangkan nyawanya karena ditakut khawatir nanti mesti bar kemana-mana kejelekan itu. Jadi kita sekarang ini sedang belajar mengikuti perjalanan wali loh Pak. Kita sedang belajar mengikuti perjalanan para wali ini. Jadi etika kita harus benar. Jangan coba-coba merintangi, menghalangi perjalanan para wali-wali. Karena konsekuensinya seperti itu. Bukan berarti nggak wali lain kan, yang salah tafsirnya. Iya mah wali Dayak. Karena anak saya perempuan. Karena anaknya perempuan jadi tulus jadi wali nikah insya Allah kalau baca umur ya. Jadi itu maksudnya niat harus benar. Perbaiki niat sekarang. Yang kedua, keyakinan harus benar. Ketika seorang ragu kepada wali mursyidnya, perjalanan tarikohnya tidak akan sukses. Sama seperti kita memakan sesuatu. Kalau kita yakinnya kepada rubuh, maaf ibu guru, ibu mul, karena saya lihat perjalanan bapak dulunya lekat seperti itu, perjalanan informasi di sana ada ajengan yang hebat. Ternyata di kita itu sulit untuk membedakan ajengan dengan paranormal. Sulit di kita itu. Kenapa? Gampang. Lamun hayang ajengan mah make casing di ajengan weh, make peci. Lamun hayang lebih serem deui dibuntel ku imam sagede ban Vespa. Make sorban. Make tas ka segala saeutik gadehan simpan tas. Ada naon di TKP. Oh, mama kan ningali bakal pikir, oh ieu mama teh. Muncul hayam hilurnya. Muncul domba-dombanya domba. Atuh kali we atas keur bisa domba ke mama pamuncutnya. Tadinya sudah terserah. Terus hesek ngabeda. Ya, sepertinya waktu mudanya Pak sama. Oh begitu. Kayaknya gitu karena maaf ini bukan membuka aib tapi Biar sejarah. Enggak cerita memang. Membaca sejarah itu. Iya, sejarah. Kalau saya lihat dulu tuh maaf bentar Pak. Jadi masih itu apa di tempat cincin batu cincin itu ya batu-batunya gitu maksudnya. Iya. Enggak apa-apa sejarah ini sedang baca Kita sejarah. pernah ke sana ke sini. Tapi setelah sama saya yang pergi ke sana ke sini itu Pak mengobati cucu itu kiai gitu setelah sama saya. Kalau kayaknya masa lalunya masa mudanya sering pergi ke yang Jadi ini berlaku bukan hanya untuk ibu, tapi untuk semua. Cerita ini berlaku semua. Jadi kita belajar agar keyakinan kita ini harus lurus. Ketika keyakinan kita belok, artinya bukan datang kepada semestinya, bukan solusi yang datang, tetapi masalah bertambah. Hati-hati. Ya. Jadi kalau kita salah datang kepada orang, bukan solusi yang datang, tetapi masalah bertambah. Itu. Maka Syekh Abdul Qadir tadi, aku melihat kamu cinta kepadaku sebenarnya, tetapi keyakinanmu berubah. Justru kamu bertambah kepada yang lain. Aku tahu kamu akan sakit. Dan aku sudah sediakan kuda sebanyak 40 ekor. Dan itu adalah, aku tahu kamu akan sakit. Dan itu obatnya. Tetapi karena kamu itikadnya tidak baik, kamu bertamu kepada yang lain. Di sini pentingnya niat dan keyakinan. Masa wali begini, itu keyakinan sudah berubah. Tadinya sudah lurus bahwa Syekh Abu adalah rajanya wali. Tetapi ketika melihat prakteknya, wah kekayaannya luar biasa.
keyakinannya berubah. Niatnya tadinya benar, jadi tidak benar niatnya. Makanya Syekh Abdul Qadir meluruskan niat dan meluruskan keyakinan. Bahkan Rasul menyampaikan riwayat Imam Tabrani, perkara yang paling aku takutkan, kalau ini hadisnya dari Imam Tabrani yang aku takutkan, kalau yang dicatat di dalam Miftahus Sudur, akhafu ma akhafu ala ummati, perkara yang aku khawatirkan. Ini perkara yang sangat aku takutkan yang melanda kepada umatku adalah lemah keyakinan. Kenapa? Karena orang-orangnya senantiasa memiliki bergaul, memiliki kebiasaan bergaul dengan orang-orang yang dalam hal ini adalah tukang maksiat kepada Allah, memiliki perilaku yang keras dan berhati batu. Jadi dampaknya ketika kita sering bergaul dengan orang-orang ahli fazil yang memiliki berkepala keras, kepala batu, hati batu, berdampak kepada lemah keyakinan. Kalau keyakinan lemah, nanti tidak sampai kepada Allah. Jadi keyakinan itu menjadi faktor utama yang akan menjadikan seorang sukses dan tidak. Maka di dalam Miftahus dikatakan ana dzoni inda abdibi. Itu hadis kursi dicatat di dalam kitab Miftahus Sudur. Abah Ana mencatat kalam Allah di dalam hadis kursi, aku bagaimana prasangka hambaku. Sebenarnya bukan hanya Allah, itu berlaku untuk mursyid setiap zaman, termasuk kepada Abah Awas sekarang. Kalau Abah Awas menyampaikan hadis kursi itu, kalimatnya jadi berbeda. Aku bagaimana prasangka murid-muridku. Jadi bagaimana prasangka kita? Kalau kita mempunyai prasangka baik, tentu kebaikan akan kita terima. Kalau prasangka kita jelek, pasti masalah yang akan datang. Apa adalah kejembaran rohmaniyah. Apapun yang diinginkan muridnya Allah beri. Bahkan orang yang hanya mengambil ijabah Allah beri. Karena dalam diri mursyid ada 4 Pak Guru. Di dalam diri mursyid ada 4. Ada yang masih ingat? Di dalam diri mursyid yang hidup ada 4 perkara. 1 ijabah. 2 maghfirah. 3 rahmat. 4 berkah. Ini ijabah. 1 maghfirah. 2 rahmat. 3 ijabah. 4 itu 4. Jadi 4 perkara itu ada dalam diri mursyid yang hidup. Maghfirah, rahmat, berkah, ijabah. Ulangi, maghfirah, rahmat, berkah, ijabah. Ada yang datang pada guru mursyid hanya mengambil ijabah. Begini contohnya, datang ke Abah, saya punya masalah begini-begini. Mana airnya? Doain sudah pulang. Di rumahnya tidak mengamalkan, pikir tidak ada manaki, tidak ikuti manaki, tidak beda kataman. Itu namanya hanya mengambil ijabah. Silakan. Allah Abah beri. Cara Abah berkejabar rohmaniyah. Tetapi yang terbaik adalah kita harus menjadi yang bersama-sama, menjadi maghfirah, mengambil rahmat, mengambil barokah dan ijabah. Keempat-empatnya bisa diraih, tiada lain jalannya kecuali bersama-sama mengikuti apa yang dipetunjuknya. Salah satunya begini, manakiban, dzikir setelah sholat, khataman, sholat sunat. Ini kita dalam rangka meraih yang 4 ini: rahmat Allah, keberkahan dari Allah, maghfirah Allah, dan ijabah. Kalau kita seperti ini, 4-empatnya bisa diraih.
Semua yang betul ada dalam diri manusia. Makanya keyakinan kita harus benar. Keyakinan kita harus benar, hijrah kita harus benar. Kalau hijrah kita hanya urusan dunia, maka yang didapat adalah hanya urusan dunia. Tetapi kalau niat hijrah kita karena Allah, maka segalanya akan dapat. Kepada Allah kita tidak akan sampai. Mohon maaf, kepada Allah kita belum kenal, termasuk saya. Kepada Allah kita belum kenal. Makanya kita perlu wasilah, orang yang sudah kenal dengan Allah. Riwayatnya Imam Hanafi, dari imam yang 4 yang tertua, itu yang paling tua, Imam Hanafi. Mereka murid yang pintar, yang cerdas. Satu orang ketika mau berangkat mengambil sorban, mau berangkat, muridnya bertanya, saya tidak bosan menceritakan sejarah ini. Kitabnya Syawahidul Haq, kitab mencatat. Ini untuk ibrah bagi kita, ibrah untuk pelajaran bagi kita. Ketika ngambil sorban, mau berangkat ditanya, Pak Harsha mau kemana? Mau sholat. Sholat di mana? Tuh di atas laut. Sajadahnya sudah nampar di atas laut. Karena karomah dohir ditunjukkan tuh. Boleh saya ikut? Boleh. Tapi saya tidak bisa berjalan di atas air. Mudah. Sebut saja ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi. Mudah kan? Baik. Ikut. Ketika Imam Hanafi menginjak laut itu, karena Imam Hanafi Assalamualaikum oleh Allah dengan segala karomahnya, karomahnya batin, menginjak air bisa diambil jalan dari air. Dan muridnya karena mengikuti petunjuk Imam Hanafi, dia menyebut ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi. Berjalan, bisa berjalan. Tetapi ketika ada kretek hati, bisikan hati tadi belok, ketika dia belok tidak diucapkan dalam hati, apa tidak lebih baik langsung kepada Allah? Kenapa kepada ya Hanafi langsung? Kenapa kita belum? Itu itikad, itu tidak diucapkan, baru di dalam hati, terlintas dalam hati. Apa tidak? Jadi lamun kelembut sambil mikir, lamun cerdas sambil mikir, lamunan mahasiswa Pak Iman baru begini mikir, kenapa Pak Iman ngomong begini? Itu juga sama. Kenapa? Apakah tidak lebih baik kepada Allah saja? Kenapa harus kepada Hanafi? Langsung beres ucapan dalam hatinya tenggelam. Ku Imam Hanafi tadi kecewa. Ari mane. Kecewa. Diangkat tangannya sebelah. Ari kamu teh kunaon? Antara Hanafi ya ta'rifu wa kaifabillah. Kamu itu jadi geus kecewa, naik. Bari barang rasuh dan berulang. Antal Hanafiyah ta'rifuhu wa kaifabillah. Kamu itu baru kenal ke Hanafi. Arika Allah sudah kenal can. Kalau kamu sudah kenal kepada Allah, aku tidak akan menyebut ya Hanafi. Pasti aku menyebut memerintah kamu ya Allah. Karena Imam Hanafi sendiri tidak menyebut ya Hanafi. Tidak. Sebab Imam Hanafi orangnya sudah kenal kepada Allah. Menyuruh muridnya agar nyebut kepada dirinya, karena Imam Hanafi sudah layak di hadapan Allah. Artinya muridnya menjual nama Imam Hanafi agar apa yang dialami oleh Imam Hanafi itu karomah dohirnya bisa nempel kepada dia. Ya Hanafi, oleh Allah berikan karomah nasarwa dan Imam Hanafi sedang berjalan, kamu juga bisa karena menyebut nempel kepada Imam Hanafi. Ya Hanafi ya. Karena itikadnya berubah, tenggelam, putus. Seperti kita kepada Allah, belum kita. Kita belum kenal kepada Allah. Kepada apa saja sebut. Kalau saya begitu, ya Allah, wasilah kemuliaan agung saya, Abah khususnya, mohon cagerkeun mocok teh, belum Allah saya cager teh mocok. Mau coba sing cager, sing di Jawa,
Taraman orang naon tumpul dengan barokah kalamah Allah. Ya, eta media itu. Ya, jadi perbaiki itikad kita, niat kita luruskan, itikad keyakinan kita perbaiki. Dengan dua ini niat yang baik, keyakinan yang kuat pasti akan sukses. Amin ya Rabbal. Mungkin saya yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salahnya mutlak kalau saya benarnya barokah kalamah baik bermusik kita dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma